Muhammadiyah. Kami persilahkan dengan hormat kepada Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ala sawabiqi ni'amihi kafah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri, para anggota Kabinet Indonesia Maju, mohon maaf tidak bisa saya sapa satu persatu karena waktu terbatas. Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, dan Bapak Gubernur, para tokoh nasional, anggota pimpinan pusat Muhammadiyah, pimpinan pusat Aisyah, Ananda, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, para tokoh pimpinan lembaga negara, pimpinan partai politik, dan semua undangan yang tidak bisa kami sapa satu persatu, dan seluruh peserta muktamar dan penggembira Muktamar Pemuda Muhammadiyah. Selamat dan tasyakur binikmah atas acara pembukaan untuk Muktamar Pemuda Muhammadiyah di Balikpapan, Kalimantan Timur. Semoga muktamar berjalan baik, lancar, dan mengikuti Muktamar Muhammadiyah Aisyah yang uswah hasanah dengan penuh martabat dan berkemajuan. Yang kedua, kami mengaturkan terima kasih pada Pak Presiden bersama seluruh anggota Kabinet Indonesia Baru yang menaruh perhatian begitu rupa pada Angkatan Muda Muhammadiyah, khususnya Pemuda Muhammadiyah pada hari ini. Pak Presiden termasuk Presiden yang paling sering menghadiri acara Muhammadiyah dan berkunjung ke Menteng Raya 62. Maka kami haturkan terima kasih dan apresiasinya juga luar biasa. Pada milad ke-108 beliau mengatakan bahwa Muhammadiyah adalah anugerah Tuhan untuk bangsa Indonesia. Khusus kepada ibunda kita, Ibu Megawati Soekarno Putri, spesial terima kasih hadir pada acara ini. Bagi Ananda sekalian, Angkatan Muda Muhammadiyah, Ibu Megawati bukan siapa-siapa, bukan orang lain dari keluarga besar Muhammadiyah. Kalian tahu, ayahnya adalah Bung Karno, ibunya Ibu Fatmawati. Bung Karno adalah anggota resmi Muhammadiyah, dan tahun 3842 sewaktu di Bengkulu beliau resmi menjadi pimpinan Majelis Pendidikan dan Pengajaran Muhammadiyah. Beliau juga tahun 62 ketika menutup muktamar setengah abad menyampaikan, makin lama, kata beliau, saya makin cinta Muhammadiyah. Bahkan dia menyampaikan, yang saya sesalkan kenapa setelah saya jadi presiden saya tidak pernah ditarik iuran anggota Muhammadiyah. Beliau menyampaikan kesaksian, sudah lama saya selain jadi anggota Muhammadiyah, saya ngintil. Ngintil itu zawil kurba, menjadi murid spiritual dan intelektual dari Kiai Dahlan. Sejak beliau bertemu usia 18 tahun di Surabaya di rumahnya Cokro Aminoto. Kiai Dahlan lah yang mengajarkan agama.
sampai dia mengatakan, saya masuk Muhammadiyah karena sesuai dengan alam pikiran punya saya, yakni Islam progresif, Islam berkemajuan. Ibu Fatmawati tentu sangat kita tahu beliau adalah putri Hasanuddin, tokoh dan konsul Muhammadiyah Bengkulu. Beliau aktivis Nasihatul Aisyah. 4 Januari 1946 ketika Indonesia pindah ke Yogyakarta, ibu kotanya sementara, Bung Karno mengundang tokoh-tokoh pimpinan pusat Aisyah, antara lain Bu Hayyinah, Bu Badillah Zubair, dan lain-lain ke Istana Gedung Agung Jogja. Lalu beliau menyampaikan, bawalah, ajaklah Ibu Fatmawati ini untuk aktif kembali di Aisyah, kata beliau. Lalu di situ diceritakan bahwa Bu Fatmawati menyampaikan, ketika saya menjahit bendera merah putih untuk proklamasi kemerdekaan, saya menyenandungkan lagu Nasiahku. Tapi saya tidak akan nyanyikan lagu itu karena nanti Pak Presiden dan Ibu Megawati bisa-bisa keluar ruangan karena tidak nyaman dengan suara saya. Itu jejak sejarah yang terus berlangsung sampai hari ini sebagai sebuah spirit buat anak-anakku sekalian, bahwa dua tokoh ini, juga Kiai Dahlan dan Nyai Dahlan, adalah para negarawan yang memiliki basis pemikiran selain nasionalisme juga religiositas keislaman Muhammadiyah. Maka ketika hari ini pemuda Muhammadiyah mengangkat tema negarawan dan harmoni membangun bangsa, ambillah spirit itu. Negarawan, kenegarawanan dalam literasi Arab itu disebut dengan futuwah. Berasal dari kata al-fata, pemuda, yakni satria atau kesatriaan. Yakni mereka yang mengutamakan kepentingan umum, kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, kepentingan umat manusia, selain dan di atas kepentingan diri dan kelompoknya sendiri. Maka ada 3 hal substansi yang harus diambil oleh ananda sekalian yang muktamar. Jika ingin menjadi negarawan berbasis pada al-fata, satu religiositas yang melahirkan kesalehan, etika, dan kebaikan hidup, termasuk jiwa jujur dan menjaga marwah. Innahum fityatun amanu wajidnahum huda. Itulah para pemuda yang diberi petunjuk Allah dan di dalamnya bersemi iman yang mencerahkan dirinya dan lingkungannya. Juga punya kemandirian. Pemuda itu laisal fata ma yakunu kana abi, ma yaqulu kana abi, walakinal fata anada. Pemuda dan negarawan bukanlah mereka yang mengatakan inilah ayahku dan tokoh idolaku, tapi katakanlah inilah aku. Dia tidak pernah bersembunyi dan berada di balik ketokohan orang lain, tetapi di dalam dirinya. Yang ketiga, dia harus punya sifat cerdas. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Ambil seluruh pemikiran dari manapun datangnya, termasuk dari yang berbeda agama, suku, golongan, dan pandangan politik, tapi ambil yang terbaik dan gunakan pikiran itu untuk mencerahkan kehidupan. Al-Fata juga harus punya sikap berkhidmat, mengurus urusan orang lain, urusan publik, urusan rakyat. Inna biyadis sabab amrul ummah wa inna fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya dalam telapak kaki para pemuda dan negarawan itu terletak urusan semua umat atau bangsa.
dan di atas telapak kakinya juga dia menentukan hidup dan matinya bangsa atau rakyat. Yang terakhir yang harus juga menjadi orientasi pemuda sebagai al-fata adalah masa depan. Jangan cukup puas dengan hari ini. Kalian adalah pewaris Indonesia ke depan. Subhanul yaum rijalul ghad wa banatul yaum ummahatul ghad. Pemuda dan pemudi hari ini adalah pemimpin di masa depan. Maka jangan pernah instan, belajarlah dari realitas. Yang terakhir, Bapak Presiden, Ibu Megawati, dan para tokoh bangsa yang saya muliakan, 2 hari lalu saya dari Papua. Kami punya TK Aba, sekolah dasar menengah, klinik, tapi baru di Manokwari. Tapi alhamdulillah kami sudah punya 4 perguruan tinggi. Universitas Muhammadiyah Papua di Jayapura, Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan di Manokwari, Universitas Muhammadiyah di Kota Sorong, mahasiswanya sudah 6.000. Kemudian Universitas Pendidikan di Kabupaten Sorong. Kami sekarang sedang, dan kami kemarin saya sendiri ke Timika dan kemudian ke Jayapura, kemudian saya undang yang dari Sorong. Kami mengazam ingin membangun rumah sakit di Kota Jayapura dan di Kota Sorong. Mudah-mudahan ini bisa dapat dukungan dari Bapak Presiden dan seluruh anggota kabinet, Ibu Megawati. Tapi percaya, Muhammadiyah selalu bermodal awal. Muhammadiyah selalu bermodal awal. Dan apa yang jadi akan kami kembalikan untuk rakyat Papua. Rakyat milik kita bersama dan bumi milik kita bersama. Kami ke NTT juga Pak Presiden, kita sudah punya 3 perguruan tinggi. Universitas Muhammadiyah Kupang yang sekarang mahasiswanya 7.000. Baik di Papua maupun di Kupang, 80% saudara-saudara kita dari Katolik dan Kristen, dan mereka diajarkan juga agama Kristen dan Katolik. Juga ada di Maumere 1, Ikip, dan di Pulau Alor. Dan apa yang kami lakukan adalah 2 hal. Satu, kami mempraktekkan Bhinneka Tunggal Ika dalam realitas nyata, bukan dalam kata-kata. Yang kedua, selaras dengan kebijakan pemerintah membangun Indonesia dari pinggir. Inilah yang akan terus kami lakukan di bumi Papua dan NTT. Kita hari ini Kalimantan Timur, kami alhamdulillah sudah punya 10 perguruan tinggi di seluruh bumi Kalimantan. 3 di Kalimantan Barat, 1 diantaranya punya Aisyah, Ibu Mega. Aisyah ini sekarang juga sudah punya 9 perguruan tinggi dan 3 universitas. Satu-satunya organisasi perempuan di muka bumi yang punya universitas. Satu universitas di Kalimantan Tengah, 1 di Kalimantan Selatan, 2 di Kalimantan Tengah, yakni di Palangkaraya dan di Sampit, 1 di Kalimantan Selatan, dan 4 di Kalimantan Timur. 1 diantaranya adalah UMKT sebagai universitas swasta terbaik di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Yang rektornya juga ada Prof. Bambang Setiaji yang sangat dikenal oleh Pak Presiden. 1 lagi di Kalimantan Utara. Apa yang kami lakukan dalam 1 proses panjang membangun perguruan tinggi ada 173, kemudian rumah sakit ada 121 dan 363 klinik dan balai kesehatan. Kami ingin terus berkiprah membangun bangsa dengan mencoba untuk memperkuat
capacity building dan kekuatan sosial budaya yang akan menjadi Indonesia kemajuan. Kami ingin kekuatan baru, ya setelah amal usaha kita besar, kami ingin masuk ke membangun kekuatan ekonomi umat. Wah, mudah-mudahan kami lakukan ini merupakan dari sumbangsih untuk negara tanpa pamrih, karena kami semua mewarisi jiwa futuwah dari diri kita. Kedalam Kiai Semari dan Bung Karno, Ki Bagus Hadi Bupati dan pendiri negara adalah tempat kita melatih jiwa alam dan orientasikan membangun Indonesia milik kita bersama dan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.